Kasat Maruli Simanjuntak tidak terima ketika dirinya dijuluki sebagai Jenderal Baut. Bapak Maruli auto mengamuk kepada netizen yang telah menjulukinya sebagai Jenderal Baut ini. Bahkan perkara baut saja, Bapak Jenderal ini pada akhirnya tidak bisa tidur. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ya Allah, kasihan ya. Sekilas jenderal ini gara-gara hilang satu baut gak bisa tidur. Gimana ya? Aku kasihan. Tapi kalau bencana alam di Sumatera dan Aceh, alhamdulillah ya bisa tidur ya. Bandara ilegal bisa tidur ya, bisa tidur. Tambang merajalela bisa tidur ya, alhamdulillah ya. Hutan digunduli, alhamdulillah bisa juga tidur ya. Tapi gara-gara satu baut hilang, jenderal gak bisa tidur. Ya Allah ya Tuhan, mohon doanya teman-teman. Semoga jenderal kita bisa tidur senyenyak-nyenyak mungkin ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Maruli marah dipanggil Jenderal Baut sampai pamer hasil kerja. Jadi gini, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak lagi-lagi jadi sorotan publik. Bukan karena prestasi baru, tapi karena julukan netizen, Jenderal Baut. Julukan ini muncul abis beliau bilang kalau ada pihak yang menyabotase jembatan darurat yang dibangun di wilayah bencana. Waduh, merespon hal itu, Pak Maruli bilang dirinya bukan anti kritik, tapi menurut beliau kalau ngasih kritik tuh jangan cuma jelek-jelek aja. Si bapak bilang gitu pas Selasa 6 Januari kemarin. Pada kesempatan itu, Pak Maruli pun membalas dengan pedas komentar-komentar netizen soal julukan Jenderal Baut itu, sambil ngejelasin kalau semua pembangunan darurat itu direncanakan langsung olehnya biar bisa dipakai masyarakat. Gak cuma itu, beliau juga mulai ngelis satu persatu apa aja yang udah dia kerjakan buat para korban bencana. Eits, ada lagi nih, Pak Jenderal juga ngeluapin keberatannya sama para donatur. Pasalnya mereka bawa bendera besar dan atribut dari organisasinya sambil duduk-duduk dan foto-foto, tapi bilangnya udah ngebantu banyak. Sementara dirinya dan anggotanya yang harus membawa dan mendistribusikan bantuan dari para donatur tadi. Itu bukannya bagian dari tugas Bapak ya? Kok kayak malah gak ikhlas dan cari validasi gitu sih Pak? Menurut lo gimana ya Ramania? Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, lagi ramai di media sosial. Masyarakat Aceh tidak terima ketika Kasat Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa ada orang yang sabotase terhadap jembatan Beli yang ada di Aceh itu. Di sisi lain, ada pula yang ngeledekin Bapak Maruli Simanjuntak ini sebagai Jenderal Baut. Dan juga ada beberapa komentar yang bikin kita ngakak. Mungkin Bapak Maruli Simanjuntak ini dia tidak mau dikritik oleh warganet, maunya kritik yang baik-baik. Saya berharap bahwa seorang public figure jangan menjadi pribadi yang anti kritik. Sekali lagi, harapan saya bahwa seorang public figure jangan menjadi pribadi yang anti kritik. Mau kritik dari rakyat itu baik ataupun buruk, semuanya itu adalah resiko ketika kita menjadi pejabat publik, ketika kita dibayar dengan menggunakan pajak rakyat. Memang hari ini kita hidup di era media sosial. Siapa saja bisa bersuara lantang, siapa saja bisa mengkritik. Bahkan tidak segan-segan ada anggota DPD RI di Provinsi Aceh yang langsung turun ke lokasi untuk memastikan benarkah bahwa ada sabotase dari orang-orang tertentu, dari oknum-oknum tertentu terhadap pembangunan jembatan Beli itu. Ataukah ada fakta lain yang ditemukan di lapangan bahwa ternyata
Ada beberapa baut yang memang sengaja tidak dipasang. Ada beberapa baut yang memang ukurannya pendek. Bahkan dalam cuplikan video tadi, ada lawakan dari netizen. Perkara baut saja, Bapak Jenderal ini tidak bisa tidur. Apa kabar dengan perkara illegal logging misalnya? Dengan perkara tambang ilegal misalnya? Kok bapaknya bisa tidur? Kayu-kayu gelondongan yang ditemukan di lokasi bencana, yang sudah ada nomornya, bahkan ada stiker dari Kementerian Kehutanan. Kok Bapak Jenderalnya bisa tidur? Mari kita gunakan logika akal sehat kita, bahwa siapapun kita, ketika kita menjadi pejabat publik, jangan pernah menjadi pribadi yang anti kritik. Entah kritik itu baik, entah itu kritik itu buruk, memang itu adalah risiko ketika kita mau menjadi pejabat publik. Kalau tidak mau dikritik, ya jadilah kami sebagai rakyat jelata. Simpel saja sebenarnya. Semoga saja hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk pejabat-pejabat publik yang lain, bahwa siapapun Anda, selama Anda dibayar dengan menggunakan pajak rakyat, Anda juga harus siap terima kritikan-kritikan dari rakyat Anda sendiri. Karena sesungguhnya kalian yang dipilih menjadi hamba rakyat, kalian yang dipercaya sebagai pejabat publik, itu sesungguhnya adalah babunya rakyat. Jadi saya berharap bahwa siapapun kita yang saat ini menjadi pejabat, tolong jangan menjadi pribadi yang anti kritik. Terimalah semua masukan-masukan dari rakyat Anda. Jangan hanya perkara baut, lalu pada akhirnya ribut seluruh Indonesia. Sampai pada akhirnya ada masyarakat Aceh yang tidak terima dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Bapak Maruli Simanjuntak ini. Kok sebiadab ini? Benarkah bahwa ada sabotase? Ataukah ada kekilafan di mana baut-baut jembatan itu lupa dipasang? Di mana ada baut-baut jembatan yang ukurannya pendek? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Seharusnya sekelas jenderal berstatement di depan media. Saya nggak bisa tidur gara-gara memikirkan nasib ratusan prajuritku di Papua. Saya nggak bisa tidur gara-gara memikirkan bandara ilegal di Morowali. Dan saya nggak bisa tidur gara-gara memikirkan penebangan hutan secara liar, brutal, dan membabi buta. Bukan nggak bisa tidur gara-gara memikirkan baut jembatan yang hilang. Yang kalian bilang jenderal baut itu bekerja untuk rakyat. Kalian yang asik berbicara tentang masalah baut, gunanya apa? Saya mendukung Jenderal Bintang 4 Pak Kasat Maruli yang bekerja untuk rakyat, memikirkan bagaimana jembatan cepat siap digunakan oleh rakyat. Tapi Pak Jenderal, janganlah kirim banyak-banyak tentara ke Aceh. Rakyat Aceh butuh kerja. Pak Jenderal Kasat, tolong pikirkan juga kepada rakyat. Jangan pikirkan anggota Bapak saja. Anggota Bapak sudah ada gaji, ya kan? Nah, jadi tolonglah pekerjaan ini diberikan kepada rakyat-rakyat yang butuh penghasilan. Daripada mereka duduk di pengungsian, kan begitu Pak? Boleh dong Pak Kasat mengkritik, ya kan? Nah, saya nggak menghina Bapak Jenderal. Saya hanya mengkritik Jenderal
supaya jangan terlalu banyak dikirim anggota karena rakyat di Aceh khususnya takut. Yang pertama, yang kedua butuh penghasilan 165.000 per hari. Kan lumayan, Pak. Kalau tentara-tentara itu sudah cukuplah dikirim. Kalau perlu ditariklah sebagian, Pak. Ayo, Pak Jenderal Kasat, dukung rakyat mendapatkan pekerjaan. Karena ini lagi bencana, Pak, kan? Nggak ada pekerjaan lain, ya kan? Tolonglah Pak Jenderal Kasat, terima kritik ini. Posting ulang teman-teman supaya sampai ke Pak Jenderal kita, ya kan? Jangan bicara asik baut. Sampai wakil rakyat itu turun memikirkan masalah baut. Lucu ini. Ini memang tidak cukup mornya. Nggak ada mornya malah, Bu. Jadi sementara ini mornya pun nggak sampai. Jadi bukan mor yang aslinya ini. Ya sementara catnya cat ini. Jadi dipasang ini, seharusnya ini kan ada satu mor lagi nih. Nah, ini pun harus sampai ke bawah supaya ada mor tarian. Ini kan nggak ada. Ini kan terkesan cuma dipasang aja ini. Ya, Pak? Ini mornya nih. Coba lihat. Sampai nah ini. Pendek. Harusnya ini lebih panjang. Maka nggak ada mor di sini. Ini kalau kita lihat mor. Nah ini contohnya. Nah, kalau dipasang baut itu apa ya? Harusnya ini lebih panjang. Tapi kalau setengah ini mau nyangkut di mana kan tujuannya untuk misalnya penahan. Katakanlah. Tapi saya nggak tahu. Apakah ini penjepit atau hanya naruh aja? Jadi untuk apa lubang ini? Misalnya Bapak selaku warga. Saya baru bisa di sini. Oh, nggak bisa. Tapi jembatan ini kan selalu ada penjaganya. Oh, siang malam nggak ada penjaganya. Setelah itu yang berjaga. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Ungkapkan saja Pak Jenderal, supaya tidak menimbulkan praduga prasangka yang tidak dibuktikan. Saya pikir untuk sebuah negara yang kuat, untuk mengungkapkan, menunjukkan ke publik ini bukan hal yang sulit. Apalagi hari ini Pak Jenderal curhat di media nasional. Dan ini menyangkut image-nya Aceh. Saya, mak-mak Aceh, mewakili warga Aceh, ini menyangkut image Aceh. Jadi kita meminta, kalau memang kasus ini sudah dicurhat ke publik, diungkapkan siapa dalangnya, siapa pelakunya, sehingga kita tahu. Karena ini bukan persoalan baut, tapi persoalan marwah, persoalan harga diri Aceh. Kita sedang musibah, kita sedang proses pasca pemulihan, terjadi framing berita begana begini, ada kelompok ini, ada kelompok itu. Seakan-akan kan jahat sekali kita. Jadi kalau memang ini real, betul ada pelakunya, dan ini yang pelaku itu, misal terbukti dari bangsa Aceh, dari warga Aceh, kita tanyakan juga secara terbuka di publik, apa dasarnya mereka melakukan ini. Yang hari ini jembatan ini merupakan akses yang sangat penting untuk masyarakat, akses untuk menghidupkan perekonomian masyarakat. Dan kita juga sama-sama tahu kondisi proses pembangunan jembatan itu saat dikawal ketat. Dan ini bukan area sepi, bukan daerah sepi, daerah yang dilalui oleh orang-orang yang banyak. Bagaimana prosedur lepas baut ini? Jadi kami masyarakat Aceh juga, kalau memang ada yang terbukti juga kami mendukung untuk diproses secara adilnya. Karena masalah ini masalah keumatan, masalah masyarakat, masalah hajat hidup orang. Yang hari ini di Takengon itu masyarakat bahu-membahu, gotong royong membangun jembatan darurat dari bekas-bekas kayu itu ya, yang orang tebang itu mereka ambil untuk mereka bangun jembatan. Ini udah ada jembatan, kok bautnya yang konon katanya itu dilepas. Siapa yang lepas? Ini menyangkut marwah Aceh. Terkhusus kepada Kasat Maruli Simanjuntak. Lihat layanan jembatan ini terbuat dari baja. Ini terbuat dari baja besi baja. Dari Pantinong. Ya. Di sini aman Pak Maruli. Pak Maruli, lihatlah nih besi-besi ini. Ini kalau dijual ini berapa banyak dapat duit nih. Ini dalam sekilo ini jualnya paling mahal tahu saya nih. Tapi di sini masih aman. Tidak ada yang mencuri. Tidak ada yang memanfaatkan dari jembatan yang udah hancur begini. Tapi di Aceh sini masih utuh.
Tidak ada yang mencuri. Yang namanya rakyat besi di Aceh ini yang paling aman. Terima kasih Bapak. Halo Syara. Perkara baut sampai membuat jenderal geram dan jenderal tidak bisa tidur semalaman memikirkan masalah baut. Tapi bagaimana tentang illegal logging, legal logging yang dikasih akses di daerah hutan lindung? Yang hari ini salah satu faktor terjadi bencana banjir ini proses illegal logging dan legal logging yang menebangkan pohon-pohon yang udah bernomor, pohon-pohon yang ditebang yang dilindungi oleh negara ke wilayah penduduk sampai menghancurkan rumah penduduk, menghilangkan mata pencarian penduduk, bahkan sampai hari ini ada penduduk atau warga yang belum ditemukan jasadnya. Kalau masalah baut jenderal geram, ini perkara manusia jenderal, perkara manusia dalam bahasa Indonesia jika translasi Aisyara menyanyi. Kalau itu masalah jenderal geram, ini nggak mesti harus jenderal yang konferensi pers di istana. Ini perkara kecil. Hari ini aparat penegak hukum harus geram terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah merusak hutan, terhadap perusahaan-perusahaan yang penebangan kayu ilegal, yang hari ini dia harus hadir bertanggung jawab terhadap kondisi korban banjir. Pemirsa sekalian, memang statement yang lahir dari Kasat Maruli Simanjuntak pada akhirnya tidak diterima oleh masyarakat Aceh. Dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama bahwa ini bukan perkara soal baut, tetapi soal marwah orang Aceh, soal martabat dan harga diri orang Aceh itu sendiri. Sehingga dalam cuplikan video tadi sebagian besar kita menyimak di mana rakyat Aceh mengecam, rakyat Aceh tidak terima dengan statement atau dengan press conference yang dilakukan oleh Kasat Maruli Simanjuntak ini. Saya berharap bahwa mari kita bersama-sama berpikir positif. Sebagai manusia belum tentu kita sempurna, sehingga tadi saya katakan bahwa jangan sampai ketika kita dikejar oleh waktu, ketika kita ingin buru-buru, pasti ada sesuatu yang lupa. Salah satunya mungkin baut-baut itu memang belum terpasang. Perkara baut saja sampai anggota DPD RI yang berasal dari Provinsi Aceh pada akhirnya harus turun ke lokasi demi marwah, demi martabat, demi harga diri orang Aceh. Benarkah ada sabotase? Benarkah ini adalah perilaku yang biadab? Nyatanya dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama bahwa ada baut yang ukurannya pendek, bahwa ada baut yang memang belum dipasang. Inilah pembelajaran penting untuk kita semua, terlebih khususnya kepada para pejabat, bahwa sebelum melakukan press conference yang sifatnya nasional, tolong diverifikasi terlebih dahulu kebenarannya, daripada pada akhirnya kita mempermalukan diri kita sendiri. Poin yang kedua, dalam situasi kemanusiaan yang dilakukan oleh berbagai macam pihak di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tentu semuanya punya tujuan yang baik. Kita ingin memulihkan, ingin merehabilitasi, ingin merekonstruksi setelah Pulau Sumatera ini dihantam oleh banjir bandang, di mana banjir bandang ini yang nongol itu bukan lumpur, bukan hanya air, tetapi ada gelondongan-gelondongan kayu yang sudah bernomor, yang sudah ada stempel dari Menteri Kehutanan dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa persoalan-persoalan ini sesungguhnya yang bisa diungkapkan oleh para jenderal, oleh TNI, oleh Polri, oleh kalian-kalian
yang kami sebagai rakyat menilai bahwa kalian adalah pihak penegak hukum. Tetapi hari ini agak berbeda. Perkara baut sampai viral se-Indonesia. Mungkin dunia mengetahui tentang perkara baut ini. Sampai pada akhirnya Pak Kasat Maruli Simanjuntak dijuluki oleh netizen sebagai Jenderal Baut. Mari kita coba simak lagi cuplikan-cuplikan video yang lain. Masih perkara tentang baut yang hilang yang disuarakan oleh Bapak Kasat Maruli Simanjuntak ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, gimana netizen? Kalian percaya nggak kalau Pak Jenderal sampai-sampai tidak bisa tidur gara-gara mikirin baut jembatan yang dilepas oleh oknum tidak bertanggung jawab, yang dicuri oleh penjahat? Kalian percaya nggak? Kalau saya percaya, yang nggak bisa tidur itu para tamtama, para bintara yang bertugas membuat jembatan, memasang jembatan, menjaga jembatan di lapangan. Saya percaya kalau mereka nggak bisa tidur, ya, karena mereka bekerja keras di lapangan. Tapi mohon maaf, kalau Pak Jenderal sampai nggak bisa tidur, saya belum bisa percaya. yang otaknya sebaut ya orang itu. Marilah kita bersama-sama. Aduh, semua atas perintah kau itu Maruli. Hah? Kau suruh semuanya atas perintah. Berarti kau suruh nggak pasang baut. Jadi kau salahkan orang lain. Apanya mau kau ini? Kami rakyat Indonesia nggak bodoh-bodoh sekarang, pinter-pinter. Jadi jangan bohong-bohong lagi lah ya. Sana pulang kampung sana urus lahan opung ya. Biar banyak hasil sawit ya. Kalau nggak baik tanam kayu banyak-banyak ya. Jangan masalah baut aja, memang jenderal baut benar ini. Berarti atas perintah kau semua itu ya. Kami nggak bodoh-bodoh ya. Oras, Pak. Halo Pak Jenderal yang terhormat. Di saat sekarang masyarakat Aceh tak mikirin lagi baut-baut jembatan Pak Jenderal. Yang dipikirkan di saat-saat sekarang adalah perut Pak Jenderal, nyawa yang dipikirkan oleh rakyat Aceh. Jadi baut-baut itu tidak dipikirkan lagi Pak. Jangankan satu baut itu, mobil sendiri aja yang udah dihanyutkan oleh bencana alam, bencana banjir bandang itu tak ada dipikir Bapak Jenderal. Apa nggak lihat itu mobil berserakan itu di dalam air Pak Jenderal? Rumah bertingkat-tingkat itu pada hanyut semua, sama mobil dan lain-lain, istilahnya surat-surat menyurat yang lebih penting itu tak ada pikir Pak Jenderal. Yang dipikir oleh rakyat Aceh sekarang adalah bagaimana untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawanya Pak Jenderal, bukan. Saya kok kurang yakin ya kalau yang buka baut itu adalah warga Aceh. Dalam arti misalnya warga Aceh yang ada di lokasi di mana jembatan itu dibangun, yang jembatan Bailey Aceh itu yang katanya dipreteli. Kenapa saya berpikir demikian, saudara? Gini, ini maaf ya, bukan berarti saya membela orang-orang Aceh atau warga Aceh ya. Kan mereka butuh loh jembatan itu. Ada saudaranya, ada keluarganya, misalnya di Medan atau dimanapun, kesulitan untuk berjumpa dengan mereka atau datang melihat mereka, keadaan mereka, karena tidak ada jembatan ya kemarin-kemarinnya kan. Ya pasti mereka bersyukur dengan adanya jembatan ini kan. Itu satu. Kedua, selama saya hidup di Aceh ini, saya tinggal begitu ya, dan saya berkomunikasi, berinteraksi dan mengamati beberapa yang saya kenal tentu warga Aceh. Saya nggak pernah mendapatkan mereka yang keterampilannya atau ada misalnya jembatan-jembatan itu yang dibuka-buka bautnya. Belum pernah. Ini yang kadang saya mikir-mikir juga.
Apakah warga Aceh misalnya yang oknum-oknum ya, dalam tentu warga Aceh oknum ya, sorry saya harus katakan begitu, yang buka-buka baut itu? Saya nggak yakin. Karena selama saya keliling-keliling Aceh ini, jembatan itu saya cek-cek juga loh. Dan jarang saya temukan jembatan yang terbuka bautnya atau kelihatan dipreteling gitu ya. Kekhawatiran saya, jangan sampai ini ada oknum-oknum tertentu yang sengaja agar perbincangan tentang Aceh ini terus menghangat, atau misalnya membahas soal baut sekarang hanya karena ketakutan jangan sampai ada hal-hal yang kemudian yang berkaitan dengan kelompok mereka atau diri mereka lah, atau pribadi-pribadi tertentu. Kenapa demikian, saudara? Gini, ini kan Presiden Prabowo ini mulai ini ya, kalau menurut saya amati beliau sudah mulai memain ya kan, memainkan gitu orang-orang yang atau oknum-oknum yang betul-betul harus segera ditindak, kan begitu kira-kira ya, sehingga dimungkinkan segala upaya strategi dilakukan agar konsentrasi dan fokus daripada pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo itu urusan-urusan bencana aja, urusan-urusan yang remeh-temeh. Mohon maaf, baut yang dibongkar-bongkar di pretel ini sebenarnya bukan remeh-temeh, tapi memang sangat berbahaya. Tapi menurut saya akan jauh lebih baik kalau ini nggak usah diungkapkan ke publik ya. Ini kan bisa diamankan, bisa diamankan jembatan itu, bisa dipastikan keamanannya, dijaga dong. Atau jangan sampai juga ini bukan dipreteli, dia longgar sendiri bautnya karena saking intensitas kendaraan yang sudah tidak ini kan. Sementara jangan sampai standar jembatan ini kan bukan untuk dilalui dalam waktu yang misalnya tidak berhenti, otomatis selalu lalang kan. Bisa jadi kan jembatan Bailey ini hanya untuk kepentingan sesaat saja, hanya untuk mau menyeberangkan waktu itu, setelah itu saat tertentu lalu dibongkar. Nah itu dugaan-dugaan bisa saja terjadi, tapi saya akan lebih condong bahwa ini juga harus apa ya istilahnya, dilihat juga ya, bahwa apakah ini layak untuk kita ungkapkan atau tidak. Tentu layak, karena supaya masyarakat tahu bahwa jembatan itu dipreteli. Cuman siapa yang preteli dan kenapa bisa dipreteli kan? Nah tentu itu adalah oknum-oknum yang kurang ajar, sepakat saya ya, kurang ajar itu ya. Tapi sekali lagi, tapi saya nggak tahu kalau warga Aceh yang mana ya dalam hal oknum ini, tentu kita bicara. Tapi secara kepribadian yang saya kenal orang Aceh, warga Aceh, mereka tidak punya potensi kalau saya lihat untuk mau membongkar-bongkar baut-baut yang begitu. Tapi udahlah ya saudara ya, kita tidak bisa jamin semua ya, nggak bisa kita pastikan semua itu. Mungkin yang saya kenali begitu. Tapi saya itu sering tuh kalau umpama lagi jalan istirahat di jembatan, misalnya saya berhenti, saya cek-cek tuh, saya lihat nih bautnya utuh ini. Apalagi misalnya di sana ini, di lokasi ini kan kejadian parah nih soal banjir. Tentu masyarakat di situ sangat akan bersyukur. Dan mereka pasti dengan adanya jembatan itu merasakan terbantu. Itu tadi ada keluarganya yang mau datang temui mereka, tidak bisa. Selama ini belum ada jembatan itu, sekarang bisa. Jadi mana mungkin mereka yang pergi preteli itu? Ya bisa juga mungkin ya, kalau ada oknum-oknum yang mungkin butuh uang dia, atau karena dia sudah dihubungi pinjol, misalnya dia utang pinjol, dia lihat baut misalnya dia bongkar, mungkin. Ini candaan saya. Ya tapi yang pasti secara keseluruhan ini menjadi tugas tanggung jawab bersama sebenarnya saudara kita yang ada di sana, yang dekat jembatan ini, yang ada di jembatan Bailey ini, supaya diamankan ya, dijagalah kira-kira keadaan dan keberadaan jembatan itu saudaraku sekalian ya. Haji Umar salah Haji Ubat. Kenapa baut jembatan yang hilang pun diurus sama dia? Ini urusan Jenderal Bintang 4. Haji Umar sebagai wakil rakyat mengurus rakyatnya supaya mendapatkan penghasilan. Seperti TNI yang sekarang dipekerjakan, diberi gaji. Tolong dong Haji Umar sebagai wakil rakyat bersuara. Apalagi sekarang
ada lulusan IPDN yang mau dikirim ke Aceh Tamiang. Apakah rakyat tidak bisa bekerja? Hah? Apakah lulusan IPDN ini juga digaji? Ini yang harus Haji Umar suarakan. Rakyat sekarang butuh kerja, butuh makan. Ingat, niat Haji Umar baik untuk menjaga marwah bangsa Aceh. Tapi ingat, yang salah bukan jenderal, yang salah yang menjaga. Kenapa tidak ditunjuk saja? Nyan urung cemecu. Itu pencurinya. Itu yang harus ditanya sama Babinsa. Sama Babinsa Anda kalah. Ngapain Anda lawan Jenderal Bintang 4? Babinsa itu tentara. Dia punya atasan. Ketika Anda melawan atasan, ya Anda juga kena lah. Ya saudara, Haji Umar salah diubat. Pikirkan masalah rakyat, bantu rakyat bagaimana mendapatkan pekerjaan. Jangan lawan jenderal. Ingat, jenderal tidak boleh salah. Katanya masalah baut ini masalah kecil. Tapi kenapa jenderal turut bersuara? Kenapa wakil rakyat bersuara? Inilah kehebatan Jenderal Kasat. Ya, bisa menggiring opini kemana-mana. Jenderal nih bos, Kasat nih bos, ya kan? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya suguhkan ke hadapan pemirsa perihal statement atau press conference yang dilakukan oleh Kasat Maruli Simanjuntak berkaitan dengan jembatan Beli yang ada di Aceh yang katanya baut itu disabotase oleh oknum-oknum yang biadab menurut Bapak Jenderal Kasat Maruli Simanjuntak ini. Komentar-komentar yang disampaikan oleh masyarakat Aceh terlebih khususnya, lagi dan lagi saya pertegas bahwa ini bukan perkara soal bautnya, tetapi perkara marwah, harga diri dan reputasi dari orang Aceh itu sendiri. Ada satu cuplikan video yang menarik di mana beliau berkomentar tentang perilaku, tentang sifat, tentang karakter yang dimiliki oleh orang-orang Aceh. Sehingga muncul pertanyaan besar buat kita semua. Benarkah bahwa baut-baut itu dicuri oleh orang Aceh? Benarkah bahwa baut-baut itu disabotase oleh oknum-oknum tertentu? Kalaupun benar, mohon itu dibuktikan. Karena ini berkaitan dengan harga diri orang Aceh. Apalagi hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat publik, oleh seorang kasat, oleh seorang jenderal, di mana tutur katanya bisa berdampak di seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, hari ini yang datang ke Aceh ada begitu banyak orang, mulai dari relawan, para influencer, para konten kreator, TNI, Polri, dan masih ada begitu banyak orang-orang yang melakukan aksi kemanusiaan di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tujuan mereka pasti sama, ingin memulihkan, ingin merehabilitasi, ingin mekonstruksi segala sesuatu yang ada di sana. Semoga saja ke depan tidak ada lagi narasi-narasi yang hanya mau memperkeruh situasi. Narasi-narasi yang hanya mau mengadu domba. Narasi-narasi provokatif yang pada akhirnya hari ini dapat kita saksikan bersama-sama, di mana masyarakat Aceh semuanya bersuara keras, di mana masyarakat Aceh tidak terima dengan press conference yang dilakukan oleh Kasat Maruli Simanjuntak ini. Semoga saja ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mari kita berpikir bijaksana sebelum kita menyampaikan sesuatu, terlebih khusus kalian yang adalah pejabat publik, di mana hari ini kita ketahui bersama-sama bahwa kita hidup di era demokrasi, kita hidup di era media sosial.
hal-hal kecil bisa viral sekejap. Hal-hal kecil bisa heboh setanah air. Semoga saja cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua dan bisa kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua, dan terlebih khusus kepada saudara dan saudari kita yang hari ini dalam tanda kutip sebagai pejabat. Dan jadilah pejabat yang tidak menjadi pribadi yang anti kritik, karena suara rakyat adalah suara yang bisa memotivasi Anda, yang bisa mendorong Anda untuk bekerja lebih baik. Tanpa rakyat tidak mungkin kalian bisa menjadi pejabat, karena ketika kalian menjadi pejabat, maka kalian harus rela, harus mampu untuk menjadi babunya rakyat, di mana kalian semua dibayar dengan menggunakan pajak rakyat itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.